Itu tadi, jadi bukan, kalau di sini istilahnya bukan orang gila, bukan gangguan jiwa, tapi orang istimewa. Orang istimewa. Istimewa. Orang istimewa. Sahabat Cerita Iman, hari ini saya berada di salah satu kantor rehabilitas untuk kawan-kawan yang istimewa yang ada di sini, dan kita melihat situasi kondisinya, dan mungkin ini menjadi kehormatan bagi kita bahwasanya mereka adalah makhluk Tuhan dan mereka yang semuanya adalah sesama kita. Mari kita membantu dan menolong teman-teman kita yang ada dalam proses pemulihan yang ada di rehabilitas ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Siapa, Bu? Nama saya Permegri, namanya si Kudus. Si Kudus. Kudus Irmawati. Asalnya dari mana? Dari Kota Male, Los Minggo. Oh, Minggu. Oh, Jalan Pantai. Jalan Pantai ya? Iya. Udah berapa lama di sini? 3 tahun. Sudah 3 tahun ya? Iya. Sudah banyak baca Alkitab? Hah? Udah. Sudah habis? Udah. Ya, puji Tuhan ya. Iya, saya guru PKK di sini. Oh iya kah? Iya, betul-betul. Oh, Sama Soeharto. saya boleh sini? Iya. Iya. Shalom. Halo. Iya, saya Pendeta Andri. Iya. Iya. Shalom. Ya, apa kabar? Iya. Apa, Ki? Nenek umur berapa, Nek? Hah? Nenek umur berapa? Hah? Anak 64. Dari mana, Nek? alamat Iya. Bagan Batu. Oh, Bagan Batu ini. Buru apa, Nek? Tupang. Oh, baru Matupang. Iya. Iya. Boleh, halo, Nah. Iya. Lagi ngapain? Lagi ngapain? Namanya siapa? Hah? Marsha. Marsha. Oke, Marsha tinggal di mana? Senta. Di Siantar. Oh, udah berapa lama di sini? Sebulan. Baru sebulan. Gimana, enak nggak di sini? Nggak enak. Maunya kayak mana? Di rumah. Orang tua apa, orang Batak ya? Oh ya, baru apa? Mana lu? Baru Manado. Oh, di Siantar di mana? Masuk komplek Patio. Oh. Oh iya. Kenapa dimasukkan ke sini? Karena nakal. Sekarang nggak nakal lagi. Cerita aja ya. Sekarang gimana? Enak nggak baca Alkitab? Enak baca Alkitab. Gereja di mana? Di KP Sentar Sawah. GKP Center Sawah. Oh, oke. Sekarang harapannya apa? Bisa keluar sini? Rindu sama mama, sama bapak. Rindu ya. Iya. Oke. Umur berapa ini? Umur Iya. 11 tahun. Hah?
16 tahun. Oh, masih sekolah. Kelas berapa? SMA. 2 SMA. Oke. Hamba Tuhan itu kan nggak bisa hanya tutup mata gitu kan. Oh, di situ udah pendeta ya? Iya, udah pendeta. Jadi satu waktu saya kasih makan, saya kasih, lalu dia bisa bercerita. Loh, yang gila kok bisa bercerita kan gitu. Nah, pendek ceritanya saya coba gali, makin ada keberanian. Dan ketika saya ada keberanian, beberapa tempat-tempat rehabilitasi di Bandung itu, termasuk saya sebagai pembinanya, saya selalu berkontribusi lah sebagai hamba Tuhan. Yang bisa saya bantu gitu. Namun memang seiring waktu berjalan, kira-kira banyak cerita tentang pelayanan ini, kok banyak jadi komersil kan gitu ya. Memang saya jadi tertantang. Saya hanya menghakimi, saya sudah kasih, tapi ujung-ujungnya kok jadi gini gitu. Jadi kira-kira ada seperti panggilan bilang, ya coba kau sendiri, jangan kamu ngomong aja, kan kira-kira gitu lah. Nah, akhirnya saya diajak teman yang di Siantar dulu. Jadi ceritanya setelah di Siantar saya coba lihat, dan waktu itu ada keluarga saya yang kerasukan. Gitu. Ketika kerasukan dibawa ke rehab, memang ada yang nggak beres. Akhirnya saya lihat, kok dipukulin kan gitu ya. Nah, apa gini menyelesaikan masalah setan kan gitu ya, yang selama ini kita sudah diajak cinta dan kasih sayang kan. Nah, lalu panggilan itu semakin kuat, saya langsung belajar dengan keadaan itu. Ya takut lagi ya? Nggak takut lagi, nggak takut lagi. Saya mulai berbelas kasih. Saya belajar terus sampai kepada titik akhir ketika saya berdoa sama Tuhan,
saya sudah terlalu capek Tuhan melayani kemana-mana, mengembalakan gereja A, B, C, D, E. Saya nangis sama Tuhan, saya bilang, Tuhan bawa aku kemana yang kau mau bawa sebelum saya akhiri nafas terakhir. Itulah awalnya itu, mulailah saya berjumpa dengan teman saya yang punya rehab di Siantar. Saya bilang aku mau jadi pekerja dulu. Itu tahun berapa? Tahun 2015. 2015 baru itulah mulainya Iya. terjun langsung di Jadi terjun Pak. Oke. Jadi pengalaman saya pertama waktu 2015-2016 itu saya langsung terjun sebagai karyawan. Oh, gitu. Dan saya ingin membuktikan tidak dengan cara kekerasan gitu ya. Apakah bisa saya secara kelembutan dan kasih sayang kan. Dan waktu saya menjadi pengerja itu, saya lihat memang di sana sini banyak kekurangan, tapi dengan gaji juga yang tidak cukup. Dari atas turba saya turun ke bawah nggak ada, tak cukup ini gaji, anak udah kuliah segala macam. Tetapi saya belajar dan belajar dan belajar. Satu waktu saya ada orang yang gangguan jiwa itu, dia maaf kata buang air besarnya, lalu ditulislah di dinding, jagalah kebersihan. Terus saya lihat itu, saya lagi siapkan sabun ini, hatiku hancur. Terus udah saya mandiin kau, saya bilang, waktu saya mandi dirangkulnya saya. Dirangkulnya dia bilang, Yesus, dia panggil Yesus. Saya nangis, saya sayang dia, saya mandiin, dan akhirnya dia dipulihkan Tuhan. Nah, itu pertama kali ya? Itulah mungkin saya lihat, wah berarti ada karunia, ada tanda jalan Tuhan. Tahun 2016 akhir, nah, saya bukalah di yayasan ini di Bagan Batu bersama Tuhan di sini. Yang nama yayasan? Nama yayasan Rehabilitasi Masa Depan Anak Bangsa. Nah, kalau istri waktu itu tanggapannya apa? Istri sebenarnya karena dia hanya mendukung aja, dan ya sulit sebenarnya kami dari Bandung di sini, tapi ya saya memberi keyakinan bahwa akhir kehidupan kita itu sama seperti yang dikatakan Alkitab, bahwa Yesus pernah berkata, ketika kau lapar, aku lapar, kau tidak makan, dan ketika aku haus, kau memberikan minum, dan ketika aku tidak punya tempat, kau menyediakan tempat, dan ketika aku sakit, kau menemui, ketika aku di penjara, kau menemui. Dan itu dasar-dasar teologisnya. Jadi akhirnya dasar itulah yang saya bawa terus sampai hari ini. Poin yang pertama yang perlu kita tahu, sebenarnya melayani hanya karena belas kasih aja. Kita nggak berteori terlalu banyak, karena orang gila, orang gangguan atau orang-orang seperti ini, ya kan, dia artinya yang nggak bisa masuk kalimat sebenarnya. Sepintarnya Saul, dokter psikolog, dokter apapun, yang nggak nyambung kan gitu, ya kan, orang sudah terganggu. Amal, saya dengar katanya Amal salah satu pimpinan sinode dulu. Iya. Boleh ceritakan panggilannya itu sampai pada jatuh menjadi ngurus-ngurus orang gila gitu ya. Itu gimana tuh? Ini kan hal yang gak masuk akal gitu ya di secara akal logika manusia. Jadi bagaimana kita menceritakan ini menjadi sebuah cerita iman gitu. Ya memang ketika kita masuk di organisasi atau lembaga dunia ini, walaupun itu atas nama gereja, tentu di sana sini banyak kelemahan dan kekurangannya. Artinya jujur, di lembaga gereja pun sekalipun ya muncul ketidakselarasan dengan kebenaran, dan tentu banyak yang harus kita korbankan, perasaan dan kebenaran itu sendiri. Contoh lah, saya harus taat pada pemimpin, umpamanya kan selaku sekjen waktu itu, sementara harus saya taat padahal ini sudah melanggar menurut hemat saya, baik teologisnya, baik apa-apanya begitu. Tapi yang harus kita lakukan, dan kita harus menyenangkan manusia. Ya panggilan itu udah atas, kau mau menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan? Kayaknya dua-duanya kita mau ambil, tapi susah. Itu masalah hati ya. Nah, jadi saya tinggalkan itu sebagai selaku sekjen dalam sebuah sinode, karena saya pikir ini nggak bisa terus begini. Kita mau terjun bebas ini untuk melayani sebebas-bebasnya. Lewat yayasan ini kita kan bebas berkarya, berkreasi, kreatif dengan Tuhan langsung. Makanya kalau jam-jam tertentu itu saya banyak merenung, merdeka saya.
untuk membuat kreatif untuk mereka. Nah, kalau di lembaga itu kan sudah takturnya seperti itu. Jadi hingga memutuskan untuk menjadi pendeta jalanan ya pada waktu itu. Iya. Merdeka saya lalu saya bisa bebas. Itu umur berapa itu dulu Bang? Waktu apa? Keluar memutuskan untuk tidak lagi melayani Ya, secara memang struktural. itu sudah di posisi 50. Udah 50 ya. Ya, jadi pertobatan itu tidak menutup usia juga ya. Jika memang kita yang paling rawan, saya lihat di apa ini di lembaga organisasi gereja ini, kadang-kadang kita disuruh tuntutan pilihan melayani Tuhan atau melayani manusia. Jadi tadi Abang bilang untuk memperlakukan orang gila gitu ya. Biasanya kan metodenya banyak yang melakukan kekerasan dan supaya dia shock atau trauma gitu dan kita bisa membimbing gitu ya. Biasanya banyak metode yang melakukan gitu. Nah, di sini kira-kira ini kan posisinya sekarang kita di Bagan Batu nih ya. Di Bagan Batu tentang rehabilitasi ini berdiri tahun berapa nih Bang? Ini berdiri 23 Januari sebenarnya ya 23 Januari 2000 di sini ya 2016 ya, Januari akhir ya. Tapi resminya ini baru 23 Januari 2019. 2019 berarti kurang lebih ada 2 tahun ya, Iya, 2 tahunan kalau di sini. Tapi prosesnya itu 2016. 2016 ya, oleh waktu itu. Untuk penanganannya sendiri itu waktu itu pertama sekali bagaimana ini? Oh iya, saya dengan manuver iman namanya. Manuver iman. Jadi iman itu kan punya metode ya, metode pribadi. Ya nggak sama semua iman orang kan itu. Saya pertama kali saya ambil dari jalanan dulu. Saya demonstrasi iman namanya kan. Praktikkan langsung ya. Iya, demonstrasi iman itu Tak siapa tak kenal gitu ya. nggak kenal, pokoknya ambil dulu dari jalan. Ada 8 orang. 8 orang langsung. Dari jalanan itu saya kumpulin. Waktu saya kumpulin, berjalan kira-kira 2 bulan, saya mulai bingung. Makanya dari mana? Ketika mereka melihat ini semua uang harus habis-habisan, nggak mampu lah kan kayak. Waduh, nggak benar nih. Ini pekerjaan apa nih? Pekerjaan apa? Orang jalanan kan gitu kan. Siapa yang ngasih makan, mereka mulai bingung. Tapi karena saya beriman ya saya harus bertindak. Nah, pendek ceritanya ya satu waktu
saya juga ikut bingung karena sebagai manusia bingung juga makan dari mana. Saya makan di satu warung orang kita Tionghoa, terus ada yang bertanya, yang menjadi keluarga saya orang Tionghoa juga, Bapak kumpuli ya dari jalan-jalanan katanya. Iya, Bapak itu yang kumpuli. Terus tujuannya apa katanya? Ya kalau aku mati nanti, ya kaget kan? Ada yang mungkin menangis dari mereka. Iya, itu lucu. Jadi saya lagi makan, masa itu tujuannya? Iya, siapa tahu saya mati mereka menangis. Makin kaget dia. Kenapa rupanya? Ya mereka sering tertawa kan gitu. Jadi kalau bisa nangis berarti udah sembuh, saya bilang kan gue. Gitu ya, logikanya ya. Terus makannya dari mana katanya? Dia yang nanya. Ini orang kita Tionghoa ini. Gak tahu juga saya bilang gitu. Dengan polosnya kan saya makan. Begini aja saya bilang. Biasanya Tuhan atau dewa atau siapapun namanya itu yang di langit itu bisa menggerakkan hati orang. Siapa tahu juga digerakkan hatimu. Masih makan itu sebelum. Saya habis makan, ngobrol, pulang saya. Kira-kira 4 jam kemudian dia gelisah katanya. Ketika dia gelisah dibawanya triton dia itu, double cuppingnya itu dimasukkannya beras semua di situ. Aku tergerak. Belanja dari situ ya? Padahal waktu itu saya udah tinggal 1 buni lagi. Beras saya udah bingung, Bapak. Ini makan untuk tinggal 3 hari. Karena 1 buni itu 3 hari selesai. Tapi itu berkat iman itu ya? Iya, itu namanya kata iman tadi kan. Dan mulai dari situ saya percaya Tuhan tak tinggalkan saya. Dan mulai saya makin berani lagi mengambil lebih banyak. Biasanya nih, emang kalau proses-proses pemulihan itu berapa lama biasanya? Tergantung ya, masalah kapasitas kadarisasinya, gangguannya ya. Karena kalau depresi saja barangkali mungkin 1 bulan pun bisa tuntas. Kalau dia hanya masalah-masalah ya stres, ekonomi, gampangnya itu. Narkotika misalnya? Iya, kalau narkotika ini ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Tergantung juga dia, ada kerelaan dia sebenarnya cepat. Karena Tuhan kita itu dia bisa melakukan apa saja asal ada kerelaan. Di sini saya pernah dengar ada agama-agama yang lain gitu ya, yang ikut di sini terus menjadi percaya kepada Yesus gitu. Nah itu prosesnya gimana sih mereka ini? Kalau kita memang yayasan kita ini bukan atas nama Kristen ya, atas umum, jadi kita pakai juga, kita bisa undang juga ustaz, bahkan kita undang juga dari vihara kalau mau. Dan kita open lah istilahnya. Cuma saya langsung jujur, saya orang Kristen dan imanku harus saya bagi dengan kasih, tanpa harus mereka pindah ke sana, itu bukan urusan saya. Pindah sini, pindah situ bukan. Saya pure kemanusiaan dan pure karena kasih sayang. Nah, soal bagaimana dia dipulihkan, akhirnya pindah ke sana, pindah ke sini, pindah agama, itu urusan pribadi, bukan urusan saya. Dan itu dalam rangka dia sadar ya. Jadi satu waktu pernah memang gitu, bro, ribut lah karena dia jadi percaya mamanya kan. Keluarganya ribut. Kok kenapa? Ya saya bilang, kau nggak pernah aku bilang mau jadi Kristen, jadi apa? Yang penting dia sembuh, pulih. Tapi sekarang dia sikit-sikit nyari gitu. Nah, itu urusan lain saya bilang. Karena saya hanya menolong dan masalah agama itu urusan pribadi masing-masing. Gitu kira-kira. Berarti itu dalam posisi normal ya sahabat cerita iman. Jadi proses itu memang Tuhan sendiri yang pulih, yang bekerja dalam proses seseorang itu dia pulih atau tidaknya. Tapi pada dasarnya di sini pada banyak yang pulih ya. Banyak yang pulih, bahkan dari saudara kita Bani Kedar lah, saudara kita paling banyak pulih. Dan saya lihat ketika mereka berjumpa, karena inti utama di sini selalu saya kasih moto, hanya jumpa Tuhan lah, engkau bisa pulih. Jadi itu yang membuat semangat. Karena saya terapi pun dia dimanapun, kalau kau belum berjumpa kau nggak bisa pulih. Dan ternyata apa kata Yesus itu benar. Jadi barang siapa yang mencari pasti mendapat, barang siapa meminta akan diberi, bahasanya mengetuk pintu dibuka. Jadi moto itu selalu saya tanamkan untuk mereka karena harus ketemu pribadi. Jadi jiwa itu harus jumpa ya, sehingga terjadi pemulihan jiwa itu sendiri ya. Jadi hanya di dalam Yesus ya mereka berjumpa dalam pemulihan itu sendiri ya. Dan kedua, sebenarnya kalaupun banyak di sana sini main pukul, main apa, kalau di sini ribut, saya hanya puasakan aja. Jadi akhirnya orang itu kalau ribut, kau nanti nggak dikasih makan 2 hari loh.
Akhirnya mungkin nggak mau usah dipukul lagi karena diingatkan temannya kan. Oke. Nah, jadi kita nggak pakai pukul, pokoknya kau berkelahi, kau ribut, dua-duanya nggak makan. Jadi tergantung, mau ribut masuk sel, gelap orang itu, 2 hari nggak makan, ampunlah kan gitu. Nah, akhirnya nggak mau berkelahi lagi. Jadi itu rasa saya. begitu ya. Iya. Jadi di proses ini saya lihat tadi di dalam itu kan orang-orang itu digabungkan gitu ya. Nah, interaksi satu sama lain ini gimana sih sebenarnya? Ya kalau orang gangguan itu kan selalu sebenarnya ada yang nyambung, ada yang nggak nyambung juga kan. Jadi ini pesan cerita Amang ini, cerita imannya apa yang boleh kita, sebelumnya kendala-kendalanya biasanya yang kita hadapi dalam proses ini apa sih sebenarnya dalam rehabilitasi? Iya banyak sih ya. Kalau kita nggak bisa kerjasama dengan keluarga juga masalah. Yang kedua ya memang masalah biaya-biaya yang sangat diperlukan, fasilitas ya kan, memang banyak kendala lah. Tetapi ya kita berpada apa yang ada. Posisi sekarang ini ya yang paling berat memang kita hadapi adalah kerjasama dengan keluarga, dengan ya tim, karena butuh fokus ya mengerjakan ini, butuh fokus, butuh vision, butuh orang-orang yang terbeban. Kalau nggak terbeban memang berat melayani seperti ini. Nah, jadi kita minta Tuhan lah yang kasih beban untuk setiap pribadi. Nah, memang ada selama ini image yang salah tentang masalah gangguan jiwa ini, seolah-olah langsung diponis, nggak bisa dikerjakan lagi. Itu cuma cari ini dan segala itu sensasi, ya sampah. Dan itu yang membuat kita ada sekitar 30 orang di sini yang dianggap sampah dan keluarga tidak mau kerja sama ini. Itu menjadi beban kita. Jadi saya dengar juga mereka katanya sudah pilih di sini, tapi ketika mau pulang gitu jadi keluarga. Terus sobat cerita iman, saya dapat informasi juga di sini ketika ada keluarga yang hanya mengantarkan gitu, tidak membiayai lagi itu gimana sih prosesnya gimana? Ya sampai hari ini ada yang kayak gitu yang lepas tanggung jawab namanya. Bahkan kita bingung sebenarnya kalau mati kemana ini kan gitu. Menggotak nggak ada gitu, dan hilang semua gitu ada. Dititipkan, bahkan mungkin karena dia tidak berdaya dititipkan di pinggir pintu itu seperti sampai segitu. Tapi kalau kita coba kita introspeksi, kita andaikan kita di posisi mereka dengan segala kelelahan manusia itu, karena gangguan jiwa inilah yang paling berat dihadapi setiap orang. Pertama keluarga depresi, mungkin udah pergi ke dukun sana, dukun sini, rumah sakit sana, rumah sakit sini, dokter sana, ternyata nggak sembuh-sembuh, habis harta, habis duit, habis segalanya. Terus di rumah nggak nyaman kan, terancam jiwa mereka. Ada yang sudah dengar cerita, ada yang dibakar, ada yang dibunuh, keluarganya segala macam. Dan ini memang berat, sangat berat. Dan itu saudaraku, sahabat cerita iman ini, ya jangan putus asa, masih ada lembaga seperti ini yang bisa nampung. Tapi kita mari kerjasama. Urusnya juga sahabat yang cerita iman ini, supaya juga kalau ada informasi-informasi seperti ini, ada hati untuk saling membantu, bolehlah berbagi kita dalam sini. Kira-kira begitu. Yang terakhir mungkin, emang apa pesannya untuk teman-teman cerita iman gitu terhadap orang-orang gila ini yang ada di luaran ini? Oh iya, sahabat cerita iman, hal yang penting kalian tahu bahwa mereka itu juga jiwa dan mereka sangat berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan sayang sama orang-orang seperti ini karena istimewa. Alkitab menceritakan bahwa pernah orang gila tidak rasa pun disembuhkan Tuhan Yesus. Jadi artinya kita jangan pandang sebelah mata lah. Kalau ada seperti ini, ya bawa dalam doa, kiranya ada jalan solusi. Karena kita di akhir zaman ini semakin banyak orang gangguan, stres dan segala macam, tetapi selalu ada jawaban di dalam Tuhan Yesus. Oke, baiklah teman cerita iman, demikian kebersamaan kita dengan Bapak Pendeta Samosir di panti rehabilitasi ini. Semoga bisa memperkuat iman kepercayaan kita untuk saling mengasihi satu sama lain, terutama orang-orang yang disabilitas, orang-orang gila dan orang-orang sekitar. Biasa orang gila apa namanya? Iya, gangguan jiwa gitu ya. Semoga ini memuatkan kita, memberikan inspirasi bagi kita dalam pertemuan kita saat ini, dan iman kita semakin bertumbuh untuk saling mengasihi satu sama lain di dalam Yesus Kristus.